Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bittaqwa wa amarana bi a'mali sholihati linaili sa'adati fil hayatid dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kita bisa menggunakan sehat kita untuk sholat berjamaah maghrib di masjid. Sebab sehat itu nikmat yang diingatkan oleh Rasulullah, banyak membuat manusia ini lengah. Tuh. Lengah itu ya digunakan bukan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah. Juga sempat kita gunakan untuk ngaji. Dulu sudah pernah kita sampaikan, ngaji ini mencari jalan menuju kebaikan, menuju surga. Maka kata Rasulullah, ngaji itu ya adalah jalan yang insya Allah bagi orang yang ngaji dimudahkan oleh Allah menuju surga. Artinya digampangno oleh Allah jalannya menuju surga. Nah, oleh karena itu alhamdulillah, karena nikmat sempat pun itu juga menjadikan nikmat yang sering manusia itu terlengah. Maka Nabi mengingatkan ada dua nikmat yang membuat manusia itu terlengah. Apa itu? Yang pertama sehat, yang kedua sempat. Kita lanjutkan kajian, masih tetap tema kita terkait dengan Al-Quran. Nggih Pak, kemarin sudah kita bahas surat apa Pak? Kemarin 17 ayat 88 yang menegaskan seandainya manusia ini dan jin bergotong royong ingin membuat seperti Al-Quran, mereka tidak akan bisa membuat seperti Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan buatan makhluk. Al-Quran itu kalam Allah. Kalam Allah itu bagian dari sifat Allah. Tidak ada yang bisa meniru, itu tidak ada. Yang bisa membuat seperti saja itu tidak ada. Sehingga ayat kemarin kita bahas sebagai salah satu ayat yang membuktikan kehebatan Al-Quran. Tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Orang bisa ngarang kayak Quran tapi nggak akan sama, nggak akan seperti Al-Quran. Sisi keindahan bahasanya misalnya nggak akan seperti Al-Quran. Hukum-hukum yang dikandung nggak akan seperti. Makna yang ada di dalam tidak sama, pelajaran yang diberikan, cerita yang disampaikan. Bagaimana orang bisa bercerita tentang akhirat? Ya Quran yang cerita itu. Menungso kok bisa cerita tentang akhirat itu dari mana? Enggak pernah ke sana. Lah Allah kan cerita, lah Allah yang menciptakan, kok Allah pencipta itu. Allah kan pencipta. Sama dengan Quran. Jadi Quran itu hebat.
nggak bisa ditiru. Meskipun bergotong royong semua manusia itu untuk mencoba membuat semisal Al-Quran, nggak bisa. Kemarin sudah kita bahas itu ya Pak ya. Kita teruskan sekarang, jenengan buka surat 10 Pak, ayat 57. Masih seputar Al-Quran. Ini kita coba nanti kita bahas. Karena Ramadan itu disebut bulan Quran. Sebab Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Rasulullah dengan Jibril mentadarusi Al-Quran sebulan penuh di bulan Ramadan. Bahkan Quran itu bisa memohonkan syafaat kepada mereka-mereka yang senantiasa mentadarusi Al-Quran. Tuh. Oleh karena itu nanti kita cobalah kita ini dekat dengan Quran itu, apalagi Ramadan, supaya nggak jauh hati kita dengan Al-Quran itu, sehingga hidup kita ini terbimbing. Sekarang ini banyak orang bingung hidup itu. Banyak kejadian dan kita ketika merespon kejadian itu justru direspon dengan sangat kebingungan kita itu. Kayak nggak punya pegangan, kayak kita itu lupa sama Allah itu. Apalagi kemudian antar kita saling berselisih, sehingga persoalan yang mestinya bisa kita selesaikan malah justru menimbulkan persoalan baru di antara kita. Maka dulu pernah kita sampaikan, di antara yang harus kita pegang itu teologi al-insyirah, sudah pernah kita sampaikan. Tuh. Yaitu alam nasroh laka sadrok, di mana di akhir ayat itu, di akhir surat itu Allah berfirman, wa ila rabbika farghab, hanya kepada Tuhan mula kamu berharap. Ya karena semua kejadian yang menciptakan Allah. Dan Allah menciptakan kejadian itu tentu ada maksudnya. Dan bukan untuk mendolimi manusia, karena Allah itu tidak bersifat dolim. Yang dolim itu manusia. Allah itu sangat sayang pada manusia ini. Kita yang lupa. Ya kayak tadi, diberi sehat, lengah. Diberi sempat, lengah. Nah, ini kita tambah ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Nah, monggo. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhan dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran itu barang apa sih? Apa sih Quran itu? Sing dikandung Quran niku apa? Kenapa kok diturunkan kepada umat manusia ini? Nah, itu antara lain ya akan dijawab dalam ayat itu. Loh, ayat yang lain loh ada. Antara lain dijawab di ayat itu. Ya ayuhan nas, hai manusia. Itu berarti menunjukkan penting itu. Ya ayyuha itu pengertiannya sama dengan ya, tapi kalau ditambah ayyuha itu ada penekanan. Jadi seruannya itu perlu betul diperhatikan. Atau info yang ada di dalamnya itu betul-betul info yang sangat penting. Tuh. Kayak dulu pernah kita bahas ya ayyuhal kafirun. Karena memang yang datang itu tokoh-tokoh kafir, bukan sekedar orang kafir, pentolan-pentolannya itu. Qul ya ayyuhal kafirun.
Katakan Muhammad, ya ayyuhal kafirun. Bukan yang datang itu orang-orang, kalau istilah sekarang kelompok elit, gitu. Pembesar, penggede. Berarti itu penting itu loh Pak. Penggede. Sehingga apa yang disampaikan Nabi itu serius. Bukan guyonan itu gitu. Maka diperintah qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhan nas. Jadi manusia ini betul-betul diperintah untuk menggunakan seluruh potensinya. Potensi merespon seruan Allah itu, panggilan Allah itu. Sebab manusia itu punya akal, manusia yang bisa memahami. Ada hal-hal yang tidak bisa dinalar semata-mata dengan akal manusia. Ada hal-hal yang tidak bisa senantiasa dianalisa secara rasional, karena itu transrasional, bukan tidak rasional, tapi sudah di luar jangkauan rasional. Nah, biasanya di dalam ilmu tasawuf, hal-hal yang bisa dijangkau dengan kemampuan di luar rasional itu melalui agama, dan logika itu sering disebut dengan logika nubuwah, bukan logika rasional. Sering disebut dengan apa Pak? Logika nubuwah. Dan beragama itu banyak menggunakan logika nubuwah itu. Nah, manusia ini makhluk yang diciptakan oleh Allah, ya, dengan kedudukan derajat yang paling mulia dibanding dengan makhluk yang lain itu manusia ini. Walaqad karramna bani Adama, itu dulu sudah pernah Pak ya itu ya. Dan aku muliakan anak Adam. Sebutannya saja manusia disebut dengan sebutan yang prestius. Seperti tadi itu, Bani Adam. Siapa Bani Adam itu? Manusia. Manusia Bani Adam. Adam itu siapa? Adam itu Nabi. Berarti manusia ini keturunan orang baik-baik. Iya, keturunan orang baik-baik kita itu. Kok ada yang nggak baik Pak? Nah, itu makanya itu apa? Itu dipanggil ya Bani Adam. Tidak sekedar ya ayyuhan nas. Kemarin sudah kita sampaikan, manusia oleh Quran juga disebut dengan basar. Iya Pak ya, sudah itu ya. Basar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Manusia juga disebut dengan insan. Juga disebut dengan anas. Sebutan-sebutan untuk manusia. Disebut dengan khalifah manusia itu. Disebut dengan hamba Allah. Bukan hamba jin. Bukan hambanya tumbuh-tumbuhan, bukan hambanya benda di alam ini. Disebut Abdullah, manusia itu. Itu sebutan yang baik-baik itu karena apa? Manusia itu ya derajatnya paling tinggi, unggul manusia itu. Tuh. Ya. Maka diseru oleh Allah, punya hati. Namanya insan itu kan lebih banyak terfokus kepada manusia sebagai badan ruhania. Insan, ya, manusia yang punya perasaan, manusia yang punya penghayatan, manusia yang punya nurani. Tuh, jadi yang bersifat ruhania itu disebut insan. Maka diharapkan ketika diseru oleh Allah itu respon, hatinya itu sensitif. Sebab manusia itu diciptakan oleh Allah. Dia tidak ada dengan sendirinya. Dia bukan ada dengan sendirinya. Bukan.
Dan juga tidak ada, bukan dengan sendirinya. Ada yang mengadakan dan ada yang meniadakan. Di dunia ini. Siapa itu? Ya Allah. Maka Allah menyeru, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum. Ini titik tekannya. Qad, sungguh. Wah. Ja'akum telah datang kepadamu. Mau'idah, nasihat, pelajaran. Mir rabbikum, dari Tuhan. Menungso kon niku dikei pelajaran, dikei panduan, dikei pedoman dari Tuhanmu itu. Rabbun itu ya Allah ya, dalam kaitannya dengan af'al, mencipta itu, mengatur, memberi berbagai fasilitas, menjaga, itu namanya Rabbun. Terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah. Kita diciptakan oleh Allah. Allah pencipta disebut Khaliq, tapi Allah disebut Rabbun. Allah tidak hanya mencipta kemudian dibiarkan begitu saja. Dipelihara ya Allah. Ada proses dalam kehidupan ini bagi kita sebagai manusia itu. Dan dijelaskan secara fisik kayak apa, secara roh kayak apa, dijelaskan itu di dalam Al-Quran. Meskipun kemudian kalau sudah urusan roh itu tidak perlu dipertanyakan secara detail, karena nggak ada yang bisa memberi penjelasan. Sehingga Rasulullah diberi info oleh Allah, kalau ada orang tanya kepadamu tentang urusan roh, katakan urusan roh itu urusannya Allah, dan manusia itu tidak bisa memberi penjelasan ya sampai yang detail-detail gitu ya, karena ilmunya manusia itu sangat terbatas, sebab hanya dikaruniai oleh Allah ilmu yang sangat sedikit, beda dengan ilmunya Allah yang kemarin sudah kita sampaikan. Quran itu bagian dari ilmu Allah. Lah ilmu Allah itu loh, kata Al-Quran di surat Al-Kahfi itu ayat yang sebelum terakhir, ayat 109 itu. Seandainya air di lautan itu dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah. Tuh. Air di lautan itu habis untuk menulis ilmu Allah, didatangkan lagi, habis lagi, ilmu Allah itu belum habis. Lah kira-kira loh kalau ya air lautan sakmono gede ini segitu luasnya dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, dari pirang halaman itu loh Pak. Loh, ya wis gak ada itu loh, tidak habis itu. Seumur hidup manusia kan belum selesai itu mau menghabiskan tinta sebanyak lautan yang ada ini. Laut India, coba sampai sak piro akeh begitu digawe tinta itu. Seperti itu. Nah, Quran itu ya termasuk ilmu Allah. Nah, Allah menurunkan mau'idah pelajaran. Jadi kita ini diberi pelajaran oleh Allah. Tidak sembarangan ini Pak. Allah yang memberi pelajaran. Di mana pelajarannya? Ya Quran. Maka kata wahai manusia, telah datang mau'idah itu pelajaran. Ya, sehingga ketika orang mendapatkan pelajaran, orang itu ngerti dirinya itu siapa. Allah itu siapa, dalam menjalani hidup ini harus bagaimana itu. Sesungguhnya kehidupan ini kayak apa, punya panduan, punya pedoman. Tuh. Karena agama itu untuk membimbing umat manusia ini agar selamat dunia dan akhirat. Oh, ada akhirat ya itu.
diberi penjelasan, diberi pelajaran, diterangkan sampai detail. Ada orang yang tidak percaya, diinfokan, kenapa tidak percaya. Tuh, muncullah kemudian yang kemarin sudah kita sampaikan, paham materialis itu. Sesungguhnya paham itu sudah ada sejak zaman Rasul. Tapi belum disebut zaman materialis. Orang tidak percaya dengan alam akhirat. Tidak percaya kalau ada alam akhirat itu. Tidak percaya. Karena pandangan mereka hidup itu ya serba materi. Manusia bagian dari materi itu. Sehingga hidup, mati, itu proses perjalanan yang dilalui oleh semua materi. Ya kayak tumbuh-tumbuhan, tumbuh, nanti besar, tua, kering. Kok begitu? Ya wayahe. Proses perjalanan waktu itu gitu. Nanti ada tumbuh lagi. Manusia juga sama. Akhirat gak ada. Mereka maka digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Jasiyah itu, mahia illa hayatunad dunya. Tidak ada kehidupan ini melainkan hanya kehidupan dunia. Akhirat kalau akhirat itu. Jadi mereka hidup itu didasarkan pada pandangan mereka yang serba benda. Nah ini kemudian berkembang pendapat yang demikian, pandangan yang demikian ini lalu disebut dengan materialis. Nah sekarang orang materialis itu ya, bukan semua tidak percaya kepada akhirat. Ia percaya tapi sering lupa terhadap akhirat itu. Jadi akhirat itu tidak kereken. Ya kalau ditanya ada akhirat, percaya kamu? Percaya. Tapi wis gak pikir tentang itu. Karena itu kemudian lahir hidup serba senang. Hidup cari kepuasan. Itu. Muncullah paham yang kemudian dikenal dengan hedonisme atau hedonisme. Itu. Yang dilakukan ya berhambur-hamburan harta. Dunia itu digawe seneng-seneng, duit-duit digawe seneng-seneng. Apa maneh duwe prinsip urip mek pisan, lapo susah. Kepengin iki ya wis dilakoni, kepengin ngene dilakoni. Lali akhirat iku lali. Karena itu sudah pernah kita bahas itu. Terhadap akhirat itu harus yakin kata Al-Quran, begitu ya Pak ya. Ini saya ulang-ulang loh, bil akhirati hum yuqinun, terhadap akhirat itu harus yakin. Nah itu dikasih pelajaran itu oleh Allah, gak main-main, ini pelajarannya Allah ini. Cuma gurunya gak langsung Allah kita itu. Gurunya itu siapa? Warasatul anbiya, ya para ahlu dzikir kata Al-Quran. Ahlu dzikir itu yang punya pemahaman dan pengetahuan itu terhadap Al-Quran ini. Itu. Apalagi sekarang ahli dzikir itu ya bukan ahli dzikir, itu ahlu dzikir itu ahli Al-Quran. Dan karena ternyata setelah Al-Quran ini dikaji itu menumbuhkan ya, berbagai macam ilmu. Wah tambah wake kan? Tambah wake. Barangnya kayak gini disawang. Tapi ilmu yang dilahirkan itu banyak. Cara membaca saja supaya membaca itu fasih, ya, itu ada ilmu tajwid. Coba sampean itu. Ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu ilmu mengeluarkan huruf itu. Saat membaca. Ketika huruf itu bergandengan dengan huruf yang lain. Itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan tidak ada cara membaca D itu ya apa ya? Tetap D.
Karena D itu ya D. Nah, huruf Arab kan tidak begitu loh. D itu loh, ono dal, ono zal, ono dot, ono do loh. Sampai ada apa sampai dia? Ono papat ya. Ya hampir mirip itu sampai. Nah itu. Jadi pelajaran tentang hidup dan kehidupan. Pelajaran dari Tuhanmu wahai manusia. Apa itu ya Al-Quran ini? Menungso kon dikai pelajaran, barek sing gawe urip. Itu. Kamu kan punya telinga, dengarkan. Buka itu telinganya itu. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nek Quran dijelasno iku ya rungokno ngoten lho, bahasa iku kasare ngoten le. Dengarkan. Gitu. Tidak hanya berfungsi mauidho, juga wasifa ulima fis sudur. Petunjuk apa yang ada, obat apa yang ada di dadamu. Dada itu artinya kolbun. Dada itu. Kolbun itu bisa kena penyakit. Sehingga bisa sirik. Itu karena berpenyakit. Bisa fasik. Itu karena berpenyakit itu. Bisa munafik. Itu karena berpenyakit Pak itu Pak. Tuh. Sirik iku apa ya insyaallah panjenengan sudah tahu sirik. Fasik itu apa, munafik itu apa. Makanya hati kono sing sehat namanya kolbun salim. Ono hati sing berpenyakit namanya kolbul marid. Fi qulubihim maradun. Memang dalam hatinya itu ono penyakit. Penyakitnya hati ku apa ya? Dengki, ya hasud, ya meri, ya sombong. Ya, itu bagian daripada munafik, bagian daripada syirik, bagian daripada fasik. Semua itu. Semua macam-macam lah, ngoten. Tuh. Ana obate bimbang, ragu terhadap Allah, ragu. Dan bahkan Quran itu bukan hanya obat hati, tapi juga obatnya fisik. Quran itu juga obatnya fisik Al-Quran itu. Ada pengobatan zaman Nabi itu kan ya dibacakan Al-Quran, misalnya dibacakan Al-Fatihah itu. Tuh. Itu fisik, apalagi hati ya itu. Orang stres, ya obatnya itu bukan secara fisik saja, tapi juga perlu obat rohani kayak Al-Quran ini. Karena stres itu bagian dari persoalan jiwa itu sampai itu ini. Nah ini ya syifa. Maka syifa itu juga nama Al-Quran. Mauidhah itu juga nama Al-Quran. Al-Quran ya punya nama antara lain Al-Mauidhatu. Itu Quran yang dimaksud itu. Oh itu ya, bukan hanya ini. Oh Quran ini pelajaran ini obat ini. Obat, bukan pabrik yang memproduksi itu, bukan. Ini Allah, kan tak kayak, ya. Iki obat iki. Tutup pabrik, kata nih Pak G, bukan.
Wa syifa'u lima fis sudur, obat ya terhadap apa yang ada di dalam hati. Supaya orang bisa bertakwa. Quran itu, Pak. Bab takwa itu kata Rasulullah, at-taqwa hahuna, begini. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa di sini, takwa di sini. Ditoto hati ini. Dengan apa Quran? Nabi kan begitu, itu namanya takwal qulub. Apa di antara bentuk wujud takwal qulub itu? Takdim, mengagungkan Allah, merendahkan dirinya di hadapan kebesaran Allah. Ada kesadaran yang dalam terhadap sikap itu, Pak, sehingga sangat dekat hatinya dengan Allah. Itu namanya takwal qulub, kata Al-Quran. Istilahnya bukan sekedar takwa, tapi takwal qulub. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Itu ada di surat Al-Hajj itu ayat 31 atau 32 itu. Ya. Zalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mau dibuka toh, Pak? Jenengan buka enggak apa-apa. Surat 21. Soalnya dekat aja kok. Iya. Surat 22, Pak, bukan 21. Nggih, ayat 32, Pak. Monggo. Demikianlah perintah Allah. Dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, takwa hati, mengagungkan tanda-tanda kebesaran Allah ini. Ayat itu kan berkaitan dengan haji sesungguhnya. Orang naik haji itu kan sangat berhubungan dengan tanda kebesaran Allah yang disebut dengan syiar. Masjidil Haram itu kan masjid yang diberkahi, Pak, itu, Pak. Tuh, Ka'bah itu kan masjid yang diberkahi itu juga itu. Karena Ka'bah dalam Quran disebut Masjidil Haram, supaya bisa dekat, bisa mengagungkan Allah, sehingga takwanya itu ada di dalam hati. Arafah itu kayak apa? Orang haji itu kan harus memahami filosofi lah bahasanya, filosofi yang diamalkan, filosofi yang dibaca. Kok baca ini? Sesungguhnya apa yang saya baca ini gitu. Tuh, okay. Saya kok melakukan begini, sesungguhnya yang saya lakukan ini apa? Dalam kerangka supaya saya itu apa? Itu namanya filosofi, Pak. Tapi karena haji itu banyak lambang. Nek ditonton amalan ini kayak dulinan, nong tembok kok disawati. Nah, balang jumroh itu kan melempar batu kerikil, ya, supaya batu itu mengenai apa? Temboknya itu. Lah kayak dulinan. Wong Ka'bah kok diuter-uter. Tapi secara filosofi enggak, dulinan itu punya makna yang sangat dalam. Takwal qulub. Tuh. Kita lanjutkan. Wahudan, hudan itu petunjuk, penerang. Penerang. Kalau hati ini sudah mendapatkan hudan, hatiku terang, Pak. Bahkan kalau tidak salah dulu sudah pernah kita sampaikan, hal-hal yang sifatnya gaib itu bisa disingkap oleh kemampuan, kekuatan dan ketajaman hati. Itu namanya hati tercerahkan. Cerah itu padang, karena apa? Dapat sinar. Nah, Quran itu sinarnya Allah, duduk sinar lampu kayak gini loh, sudah padang ya kayak gini. Ini kalau dikatakan lampu-lampunya Allah, Allahu nurus samawat, ya. Fauqa nur,
Cahaya Allah itu di atas semua cahaya yang ada ini. Padang itu namanya hati tercerahkan. Kalau Imam Ghazali itu kan mengibaratkan namanya hudan itu Pak ya. Ada orang berjalan gelap, wis gak tahu arah ini saya jalan ke arah mana. Di depan ada apa? Di samping kanan kiri saya ada apa? Di belakang sesungguhnya ada apa? Enggak tahu sama sekali. Tiba-tiba ada sinar, biar gitu tok. Oh, ada itu namanya hidayah. Digambarkan kayak seperti itu. Oke. Tapi itu gambaran yang bersifat materi, sehingga menggunakan mata ini Pak. Nah itu mata hati itu yang tercerahkan. Kata Al-Ghazali itu begitu, hidayah itu. Oh iki bapak, oh iki wong tua, oh iki ibu, oh iki dulur, oh iki haram, oh iki halal. Itu terang benerang Pak. Makanya kita kalau berdoa itu kan Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan dengan jelas di hadapan kami yang hak itu ya sebagai hak. Jangan sampai yang hak itu di hadapan kami kayak tidak hak. Warzuqna istiba'ah, berikanlah kami ini kemampuan untuk mengikuti yang hak itu. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu sebagai sesuatu yang memang batil. Jangan sampai yang batil itu dalam pandangan kita malah tidak batil gitu Pak. Itu supaya Allah memberi sinar jelas, sing haknya jelas, sing batil ya jelas. Itu udah. Dan Quran itu berfungsi itu. Fungsi utamanya diturunkan itu dan mengkaji, membaca Al-Quran, mentadarusi supaya kita betul-betul memperoleh kandungannya, yaitu dan selain mauidhah, selain sifat. Wa rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang mukmin. Jadi orang itu kalau berhubungan dengan Quran dapat rahmat. Hadis yang pernah saya sampaikan, hadisnya ini, tidaklah orang-orang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid. Mereka membaca Al-Quran dan mentadarusi kandungannya, melainkan mereka semua mendapatkan ketenangan dan diselimuti oleh Allah dengan rahmatnya. Coba. Makanya kita itu kalau ada membaca Al-Quran, kita mendengarkan kan bahasa Quran, ya barangkali kita itu bisa mendapatkan rahmat. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu yang ikut mendengarkan itu memperoleh rahmatnya dari Al-Quran. Berarti Quran itu selalu merahmati. Oh iya. Nah, inilah. Apa sih Quran itu? Ya kita itu pelajaran itu. Apa mana sih itu? Obat. Tuh, nggih. Apalagi itu? Hudan. Apalagi Quran itu? Nggih. Rahmat. Tuh. Bagi orang yang percaya tentu. Lah kalau enggak percaya, ya gak oleh apa-apa katanya. Itu Pak, nggih. Itulah Al-Quran. Kita nggak bisa Pak beragama itu jauh dari Al-Quran. Itu harus kita tanamkan di dalam hati kita. Kita nanti punya logika nubuwah kita itu. Jadi orang bijak. Banyak hikmah Pak yang diberikan oleh Allah kepada kita ini dalam hidup ini. Kita hidup ini loh, tidak kita jalani semata-mata dengan kekuatan dan kemampuan kita itu. Tapi juga ada Allah Pak itu yang menguasai diri kita ini itu. Nah itulah makanya kita diberi pedoman, karena Allah yang menciptakan kita itu ya Pak ya. Nanti kita teruskan aja karena bulan depan sudah Ramadan, jadi seharusnya kita itu kayak apa nanti hati kita terhadap Al-Quran nanti akan kita teruskan. Nah, sehingga Ramadan itu nanti ya, karena Ramadan itu bulan apa Pak? Bulan Quran, bulan Al-Quran, Ramadan itu loh.
disebut. Ramadan kan punya banyak sebutan. Antara lain disebut Syahrul Quran. Siapa yang nyebut ya Rasulullah? Syahrul Quran, bulan Quran. Loh kok disebut bulan Quran? Nah itu perlu kita pahami. Dan kita memasuki itu hanya dengan puasa atau juga dengan Quran itu loh Pak, gitu loh. Nanti karena bulannya bukan sekedar bulan puasa, tapi juga Syahrul Quran. Nanti masih ada lagi sebutan-sebutan yang lain itu. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sudah azan ya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.